Syifa Zahra Riyandini, NIM 2020-1191. Bunyi hukum satu Kirchhoff yaitu kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini hukum satu Kirchhoff itu benar ya. Bunyi hukum satu Kirchhoff itu pada suatu rangkaian tertutup, jumlah arus yang masuk melalui titik percabangan itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Nah, kemudian ada hukum 2 Kirchhoff. Nah, saya sudah tampilkan persamaannya pada PPT. Ada yang tahu nggak apa itu bunyi hukum 2 Kirchhoff? Iya, kepada Putri Setia. Perkenalkan, nama saya Putri Prasetya Larasati, NIM 2020-11-218. Hukum Kirchhoff 2 itu berbunyi total beda potensial atau tegangan pada suatu Suaranya kecil. Maaf, suaranya kecil. Bunyi hukum Kirchhoff 2 yaitu total beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Oke, terima kasih jawabannya ya. Jadi hukum 2 Kirchhoff itu merupakan jumlah beda potensial pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Nah, persamaannya itu sigma V sama dengan 0. Sampai sini sudah paham semua? Sebelum dilanjut ke data pengamatan? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, kita masuk ke data pengamatan ya. Nah, yang pertama ini kita mengukur tahanan dalam ampermeter. Nah, ini tuh untuk gambar 3A. Nah, di sini kita lihat ampermeter dan voltmeter itu dipasang secara paralel. Nah, di sini voltmeter V-nya itu kita ubah mulai dari 10 mV sampai 50 mV. Nah, jadi arus pada ampermeter itu terbaca pada data pengamatan seperti yang di data pengamatan ini. Nah, ada yang tahu nggak hubungan V dan I pada data pengamatan yang pertama ini? Iya, kepada Rolas dipersilakan. Hubungan V dengan I pada data pengamatan itu berbanding lurus seperti yang dikatakan pada hukum Ohm, bunyi hukum Ohm, di mana tegangan akan berbanding lurus dengan kuat arus listrik. Baik, terima kasih jawabannya. Jadi yang dikatakan temannya benar ya, V dan I di sini berbanding lurus. Ketika nilai V-nya semakin naik, maka nilai I-nya juga semakin naik. Begitu juga sebaliknya, ketika nilai V itu semakin turun, maka I-nya juga akan turun. Nah, kemudian ada gambar 3B. Nah, di sini kita bisa melihat ada I tanpa RB dan I dengan RB. Nah, kita bisa lihat nilai I tanpa RB ini nilainya sama semua, yaitu 64 mikroampere. Nah, I tanpa RB itu rangkaiannya itu ini, sebelum dipasang oleh si RB. Nah, jadi kita bisa lihat nih, arusnya sama ya karena arus yang mengalir pada ampermeter itu sama semua. Nah, kemudian kita bisa lihat nih I dengan RB 34, 44, 50 sampai ke 54. Nah, ini rangkaiannya itu sesudah kita pasang dengan RB. Nah, kenapa bisa nilainya itu berbeda? Karena di sini arus itu mengalir terbagi, ada yang ke ampermeter dan ada yang ke RB. Jadi nilainya itu berbeda-beda. Sampai sini ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Kemudian lanjut ya ke data pengamatan kedua. Nah, yang kedua ini hampir sama dengan yang pertama tadi. Di sini kita mengukur tahanan dalam voltmeter. Nah, di sini
kita mengukur untuk mengukur si R-nya. Nah, di sini kita tahu hubungan V dan I itu berbanding lurus. Nah, ketika nilai V-nya itu semakin naik, maka I-nya juga akan semakin naik. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika V-nya turun, maka I-nya juga turun. Kemudian pada gambar 4B nih, ada V tanpa RB dan ada V dengan RB. Nah, di sini V tanpa RB-nya juga 18 volt milivolt sama semua kan. Jadi rangkaian yang pertama itu yang ini sebelum dipasang RB. Jadi tegangan yang mengalir itu sama semua nilainya. Nah, ketika kita pasang dengan RB, dia itu tegangannya terbagi. Ada yang ke voltmeter dan ada yang ke RB. Sampai sini sudah paham? Iya, Lutfi. Pak, ada yang ingin ditanyakan? Nama saya Lutfi Fatur Rahman, NIM 2020-11-226. Izin bertanya, kalau di gambar 4B itu kan, bukankah ketika suatu rangkaian dalam keadaan seri, volt itu, voltnya itu tidak sama ya? Maksudnya itu kan kalau tanpa RB itu jadi sama semua, bukankah dalam suatu rangkaian seri itu jadi gak sama ya? Terus kalau misalkan setelah ditambah dengan RB itu kan jadi paralel ya. Nah, kalau yang paralel itu emang bukannya harus sama ya, yang RB sama yang V tegangannya. Itu bagaimana? Terima kasih. Jadi kita tahu ya kenapa V tanpa RB-nya ini sama. Nah, R-var yang digunakan itu semua sama-sama 30 kilo ohm. Jadi V tanpa RB-nya itu nilainya sama semua. Apakah sudah paham? Apa gimana? Jadi dia itu kan di sini nilai RB-nya nih berubah-berubah nih. Pas ketika kita sudah pasang ke RB ini kan otomatis nilai V dengan RB-nya juga sudah berubah. Kemudian itu kan terbagi dia pas udah dipasang paralel dia terbagi ke voltmeter dan juga ke RB-nya. Oh ya, oke. Terima kasih, Kak. Oke, kepada Gus Ril, dipersilakan untuk nanya. Perkenalkan, nama saya Gusril Tambunan, NIM 2020-11-227. Saya mau nanya, Kak, RB itu apa, Kak? Fungsinya apa? Oh, RB ini hambatan deh. Hambatan yang bisa diubah-ubah hambatannya. Tadi itu kan ada di alat percobaan itu bangku hambatan. Nah, si RB ini merupakan hambatan yang bisa kita ganti-ganti hambatannya, nilainya berapapun. Kalau R itu hambatannya tetap ya, Kak, nilainya? Iya, yang ini ya? Iya. Iya, kan sudah diketahui data pengamatan ini, 30 kilo ohm. Jadi itu sama semua dia. Apa sudah jelas atau belum? Berarti, Kak, V dengan RS itu hasil perhitungan setelah ada dua hambatan ya, Kak? Gimana maksudnya? V dengan RS itu yang di tabel itu hasil dari perhitungan dengan dua hambatan ya, Kak? V dengan RB ini? Iya. V dengan RB ini, RB-nya itu kita gunakan yang ini. Nah, dia kan berubah-berubah kan dari mulai dari 1000, 2000, 3000, 4000 sampai 5000. Iya, itu karena dua hambatan itu kan, Kak? Udah Iya. terpasang dua hambatan. Iya, benar. Ya, bagaimana Gus Ril? Udah aman jawabannya? Berarti, Kak, di sini nilai V-nya belum diketahui ya kan, Kak? Karena di awalnya V tanpa RB itu udah ada resistornya ya, Kak? Berarti nilai V-nya aja belum diketahui ya, Kak? Maksudnya nilai V ini? Iya. Iya, kan ini V-nya V tanpa RB. Jadi itu kan sudah diketahui di data pengamatan. Ini 18 mV. Jadi itu sama semua dia ketika RB-nya belum dipasang. Tapi kan ada hambatan R, Kak. Oh, itu kan sama semua R-var-nya.
Ya, jadi dia itu kenapa dia bisa berbeda di sini karena RB yang dikasih di data pengamatan itu mulai dari 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 sampai 5.000. Permisi Indah sebelumnya, maaf. Iya. Izin untuk menambahkan. Untuk V yang di sini tuh maksudnya itu untuk alatnya voltmeter alatnya voltmeter. Jadi ini yang buat ngukur nilai tegangannya. Sebenarnya di sini fungsi RVAR itu sendiri untuk mengenalkan si voltmeter ya. Mengenalkan. Iya, makanya V tanpa kan tadi di alat percobaan kan fungsi variabel resistor apa? Tadi kakak sebutkan itu untuk mengenalkan si voltmeter. Jadi arus itu langsung masuk ke voltmeter ini, nggak ke RB, makanya nilainya itu sama. Tapi kakak bilang R itu hambatan, Kak. Iya, variabel resistor itu kan merupakan berupa hambatan. Jadi dia itu untuk mengenalkan si voltmeternya. Tahan, Kak Indah. Iya, Kak. Oke, biar saya tambahin ya jawabannya. Tadi pertanyaan dari siapa ini? Gusril ya? Iya, Kak. Oke, jadi gini Gusril. Ketika kita tuh akan praktikum secara langsung, Gusril. Jadi kan ini kan kita ada alat yang namanya voltmeter dan ampermeter. Nah, voltmeter dan ampermeter ini kalian udah praktikum modul 1 kan? Ada yang namanya mengkalibrasi dan ada yang namanya pengenolan. Nah, alat yang kita gunakan pada praktikum ini itu kita pastikan dia 0. Nah, ketika akan praktikum, alat yang mau kita gunakan itu dia tidak pas di 0, Dek. Ya, paham? Dia tuh nggak pas di 0. Nah, itu gimana cara kita untuk dia tuh pas di 0, biar nanti pada saat kita ngukur, itu nilai yang terbaca itu gimana ya, nilai real lah istilahnya kayak gitu. Jadi nggak ada kita memperkecil KR atau memperkecil kesalahan dengan cara apa? Dengan menambah variabel resistor. Jadi sebelum dialiri dengan sumber mungkin dengan sumber tegangan, voltmeter ini dia tuh sudah nyimpang deh jarumnya. Jarumnya tuh dia udah nyimpang. Nah, gimana caranya biar dia tetap 0, yaitu kita kasih hambatan agar dia pas di 0. Kayak gitu. Makanya variabel resistor ini itu kita pastikan di setiap rangkaian ini. Nah, tadi ada pertanyaan juga, R itu mempengaruhi apa enggak? Iya, dia mempengaruhi sebenarnya. Cuman ya mempengaruhinya ke alatnya ini, ke alat voltmeternya ini biar dia di 0, oke? Nah, terus kamu tadi tanya, V tanpa RB. Nah, di sini RB itu menunjukkan ke yang diparalelkan oleh voltmeter, Dek, nih. Sebelahnya voltmeter kan ada RB tuh. Nah, kamu lihat kalau misalnya kamu lihat tuh, ya kan? Nah, kenapa di V tanpa RB itu nilai tegangannya dia sama? Ini ya, kalau kalian perhatikan nilai V-nya sama semua kan? Nah, karena apa? Ketika RB-nya ini belum ada atau belum nyala ya, belum kita pasang, maka seluruh tegangan akan langsung masuk ke voltmeter. Gitu. Paham? Akan langsung masuk ke voltmeter ini. Tetapi ketika sudah ada RB, maka nanti akan ada yang terbagi ke RB. Seperti itu. Oke? Memang benar dipengaruhi ke variabel resistor, cuman ini karena dia tuh dipasang lagi dengan RB, maka nanti dia akan terbagi. Seperti itu. Paham di sini? Paham, Kak. Kalau ke RB terbagi kan, Kak? Kalau ke R itu terbagi juga, Kak, atau enggak? Ke yang R biasa, yang variabel resistor, iya sebenarnya dia terbagi. Jadi gini loh, kita anggap ketika dia itu belum ada RB ini ya, dia udah satu loop, kalian ngerti kan satu loop. Nah, ini tuh udah stabil lah istilahnya, rangkaian itu sudah stabil. V-nya itu dia sudah menunjukkan dia 0. Kayak gitu. R itu hanya untuk bantuan biar rangkaian ini stabil, istilahnya kayak gitu. Oke, paham di sini? Siapa namanya? Gusril? Iya, Kak. Oke, bagus ya pertanyaannya. Kak Indah, silakan dilanjutkan. Baik, Kalita, makasih, Kak.
Nah, kemudian kita lanjut ke tugas akhir. Soal yang pertama itu hitung tahanan dalam dari ampermeter yang diselidiki dengan, nah yang untuk A itu hasil percobaan dengan gambar 3A. Nah, di sini kita menggunakan rumus R sama dengan V per I. Nah, R ini merupakan yang dicari di data pengamatan. Nah, V ini sudah diketahui di data pengamatan ya, tegangan, dan I ini arus. Nah, pada data pengamatan satuannya itu masih belum satuan internasional. Nah, kalian ubah ke satuan internasional, yang dimana V ini dalam volt, dan I ini ampere. Nah, di sini nanti ada 5 perhitungan untuk mengisi data pengamatan yang untuk gambar 3A. Kemudian yang B ini hasil percobaan dengan gambar 3B. Kemudian dicari R-nya itu dengan rumus I1 dikurang I2 per I2 dikali RB. Nah, I1 di sini merupakan I tanpa RB, dan I2 ini merupakan I dengan RB. Nah, ini sudah diketahui di data pengamatan, begitu juga dengan RB-nya yang diberi. Nah, di sini juga ada 5 perhitungan. Jadi, total nomor 1 itu ada 10 perhitungan. Kemudian nomor 2 ini cara mencarinya hampir sama dengan nomor 1, yaitu hitung tahanan dalam dari voltmeter yang diselidiki dengan yang pertama nih ada hasil percobaan dengan gambar 4A. Nah, rumus yang dicari itu juga sama, yaitu R dengan V per I. Nah, V itu sudah diketahui di data pengamatan, begitu juga dengan I-nya. Jangan lupa ubah ke satuan internasionalnya. Nah, di sini nanti juga ada 5 perhitungan. Kemudian, untuk yang B itu hasil percobaan dengan gambar 4B. Nah, kita pakai rumusnya itu R sama dengan V1 dikurang V2 per V2 dikali RB. Nah, V1 ini merupakan V tanpa RB, dan V2 ini merupakan V dengan RB. Nah, jadi ini sudah diketahui data pengamatan, begitu juga dengan RB-nya. Nah, ini ada 5 perhitungan, jadi totalnya itu ada 10 perhitungan. Sampai di sini ada yang ingin ditanya? Sudah paham, Kak? Jelas, Kak. Baik. Lanjut ya ke nomor 3. Dari hasil perhitungan pertanyaan nomor 2A, berilah koreksi terhadap hasil perhitungan pertanyaan nomor 2B dengan diketahui tegangan sumber E. Nah, terlebih dahulu itu kita mencari I-nya. I-nya itu menggunakan rumus V sumber dikurang V tanpa RB per R var. Nah, di sini itu V sumbernya ini sudah diketahui di data pengamatan, begitu juga dengan V tanpa RB-nya. Nah, R var-nya ini juga sudah diketahui di data pengamatan. Nah, kemudian itu kita mencari si RV percobaan. Di sini itu rumusnya dipakai R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 per 5. Nah, ini R1, R2, R3, R4, dan R5 ini kita dapat dari perhitungan si nomor 2A. Nah, kemudian itu ada RV perhitungan. Rumus yang kita gunakan untuk mencari itu si V sumber itu dikurang I dikali R var. Nah, V sumber ini udah diketahui. Nah, kemudian I ini dari yang kita temukan pada perhitungan sebelumnya. Nah, sedangkan R var ini sudah diketahui juga di data pengamatan. Nah, selanjutnya itu kita mencari nilai KR-nya. Nilai KR itu kita cari melalui RV perhitungan dikurang RV percobaan per RV perhitungan dikali 100%. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut. Nah, nomor 4 ini, apakah besarnya harga koreksi tergantung pada harga RB? Jelaskan. Nah, di sini di sini menurut analisa kalian, menurut kalian harga koreksi itu tergantung pada harga RB atau tidak? Nah, jika
Jika iya ataupun tidak, jelaskan analisa kalian, mengapa itu tergantung atau tidak bergantung. Nah, kemudian nomor 5, apakah hasil perhitungan pertanyaan 1B perlu dikoreksi mengingat besarnya kesalahan-kesalahan yang timbul dalam pengukuran? Jelaskan. Nah, di sini kita lihat nih hasil perhitungan pertanyaan 1B. Menurut kalian itu perlu dikoreksi apa enggak? Nah, kalau perlu itu sebutkan faktor-faktor kesalahan apa yang bisa timbul dalam pengukuran itu. Nah, kemudian ada nomor 6. Nah, dari hasil perhitungan untuk RA yang didapat, berapakah harga tahanan shunt yang diperlukan untuk merubah ampermeter yang dipakai menjadi ampermeter masing-masing dengan skala maksimum 50 mA, 500 mA, dan 5 mA. Nah, yang pertama ini untuk 50 mA. Sebelumnya itu kita mencari N-nya dulu, menggunakan rumus skala maksimum yang diinginkan per skala maksimum ampermeter. Nah, skala maksimum yang diinginkan ini kita masukkan angka si 50 mA. Nah, sedangkan skala maksimum ampermeter itu yang kita gunakan itu 500 dikali 10 pangkat minus 6 ampere. Nah, sesudah hasilnya kita temukan, maka kita mencari R-shunt-nya nih. Menggunakan rumus RA per N kurang 1. Nah, di mana RA ini kita dapat dari hasil perhitungan nomor 1A. Nah, begitupun untuk 500 mA dan untuk 5 mA itu caranya sama. Jadi total perhitungan itu ada 15 perhitungan. Nah, kemudian itu ada soal nomor 7, yaitu hitung tahanan muka untuk voltmeter yang dipakai bila batas ukur masing-masing dijadikan 10 volt, 50 volt, dan 100 volt. Nah, di sini untuk 10 volt. Nah, tidak jauh berbeda sama yang nomor 6 tadi. Kita mencari N-nya dulu nih. N-nya ini skala maksimum yang diinginkan per skala maksimum si voltmeter. Nah, skala maksimum yang diinginkan itu 10 volt. Nah, untuk skala maksimum voltmeternya itu kita gunakan 100 dikali 10 pangkat minus 3 volt. Nah, jadi ini sesudah kita dapatkan nilai N-nya, maka kita mencari R-shunt-nya nih, menggunakan rumus RV dikali N kurang 1. Nah, RV ini kita dapat dari perhitungan nomor 2A. Nah, jadi itu yang untuk 10 volt itu ada 5 perhitungan. Nah, begitu juga untuk 50 volt dan untuk 100 volt. Nah, sama saja caranya. Jadi itu ada totalnya 15 perhitungan. Nah, sampai sini sudah paham atau ada yang masih kurang paham? Oke, kita lanjut. Sudah paham, Kak. Nah, dari praktikum kali ini, mulai dari awal sampai akhir, ada yang bisa nyebutin nggak apa kesimpulan dari modul ini? Iya, coba Nur Fadilah bisa nggak ngasih kesimpulannya? Izin menjawab, Kak.
kesimpulan yang saya dapat, yang pertama, untuk kuat arus yang mengalir pada kawat penghantar itu sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung kawat penghantar tersebut. Lalu untuk syarat-syarat terjadinya arus listrik itu ada 3. Adanya sumber tegangan, adanya beban listrik, sama rangkaian listriknya itu harus tertutup. Sama untuk yang itu Kak, pada ampermeter itu resistor dengan nilai yang rendah diparalelkan dengan galvanometer, sedangkan pada voltmeter resistor dengan nilai yang tinggi itu diserikan dengan galvanometer. Itu sih Kak kalau menurut saya. Oke, terima kasih jawabannya. Ada satu orang lagi yang mau nyebutin kesimpulan praktikum kali ini? Ya, kepada Sandika, silakan. Ada satu orang lagi yang nyebutin kesimpulan? Oke, coba Zaki Setia Fahreji bisa menyampaikan kesimpulannya nggak? Halo? Halo Kak. Iya Dek, bisa menyampaikan kesimpulan apa yang didapatkan tadi? Kesimpulan yang bisa saya dapatkan bahwa besar tahanan berbanding lurus dengan tegangan listrik yang tidak. Ya. Oke, hanya itu aja Dek. Ya Kak, segitu aja. Oke, coba satu lagi orang. Kepada Dandi Wahyudi saya persilakan. Ya. Kesimpulannya Kak. Iya. Kesimpulannya tadi sudah sesuai dari yang bunyi hukum Ohm bahwa benar adanya yang sesuai data pengamatan tadi tegangan berbanding lurus dengan arus dan berbanding lurus juga dengan Oke, sepertinya udah cukup ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sekarang saya kembalikan ke Kak Lita. Oke,
Terima kasih Indah yang sudah memberikan penjelasan mengenai teori voltmeter dan ampermeter hari ini. Oke, jadi kalau misalnya saya lihat di praktikum ini mungkin kalian masih banyak yang belum ngerti. Nah, nanti kalau misalnya masih banyak yang belum ngerti, silahkan kalian tanya tuh ke asisten kalian masing-masing ya. Nah, kalau nggak gitu, mungkin kalian nanti kita udah offline. Kalau misalnya pengen tahu gimana praktikumnya, bisa datang aja ke lab ya. Nanti bakal diberitahu gimana praktikumnya. Gitu. Oke. Kalau gitu kita kembali ke absen lagi ya. Absen tadi ada beberapa yang masih belum jawab ketika dipanggil. Oke. Saya panggil Yehezkiel Riki Pambonan. Hadir, Kak. Bisa di share screen, maaf, bisa di open kamera? Baik, Kak. Oke. Kak. Lalu ada Hamzahas. Kak. Hamzahas ada ya? Kak. Oke, mantap. Lalu ada Gina Amalia Firdaus. Gina? Gina nggak ada ya? Oke, terakhir Christian Binsar. Hadir, Kak, hadir. Bisa open kamera dulu? Hadir, Kak. Oke. Oke, karena di sini sudah di absen semua. Mungkin untuk praktikum modul voltmeter dan ampermeter mungkin sampai sini dulu. Jangan lupa untuk laporan yang dikerjakan sesuai dengan format yang sudah dijelaskan pada saat pengarahan. Terus ingat ya laporannya H+3. Jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas pendahuluan modul 2, modul selanjutnya yaitu jembatan Western. Oke, kalau misalnya ada yang mau tanyakan, silakan tanyakan ke asisten masing-masing. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum ditutup, mungkin Kak Lia ada yang mau disampaikan, Kak? Atau Kak Kiki? Cukup, Elita. Oh, oke. Oke, karena sudah selesai, maka kita akhiri aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam Terima kasih, Kak. Terima kasih. Bang. Lihat, Kak. Ya.